Dampak banjir membuat sejumlah kendaraan tertahan saat akan memasuki pelabuhan Pelindo, Cilegon, Banten. Banjir setinggi 50 hingga 90 cm membuat kendaraan truk tidak bisa melintas. Antrean kendaraan truk mencapai 5 km. Sejumlah pengendara truk memilih bermalam di dalam kabin truknya menunggu air surut dan bisa melewatinya. Oh, banjir ya? Bapak udah nunggu berapa lama ini, Pak? Ini 1 hari 1 malam. Udah 1 hari 1 malam ya? Ya. Karena banjir ini? Ya. Ada info nggak, Pak, kemarin banjirnya segimana, Pak? Ada info itu ada 1 meteran. 1 meter? Ya. Oh, iya. Jadi Saat ini truk menuju pelabuhan Ciwandan untuk menyeberang ke Pulau Sumatera belum bisa melintas karena tingginya banjir. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsoran tebing pada Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempul, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cilenyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempul, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing dan sekaligus buat fondasinya, ada kecelakaan kerja di atasnya, tanah longsor ke bawah menimpa orang yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah di Kabupaten Karangasem, Bali menyebabkan sejumlah titik terendam banjir. banjir di Desa Menangi, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Video yang direkam warga ini memperlihatkan kondisi banjir yang melanda kawasan Desa Menangga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dan hujan deras yang terjadi sejak siang menyebabkan Sungai Tukat Betel meluap hingga tidak bisa menampung debit air. Bahkan banjir juga terjadi di Jalan Besaki, tepatnya di Desa Menangga, dan juga sejumlah ruas jalan utama digenangi air. Sejumlah kendaraan terpantau terjebak banjir, sebagian nekat melintas, namun banyak yang memilih untuk memutar arah. Saat hujan deras terjadi, kawasan ini kerap banjir akibat buruknya sistem drainase. Pemirsa, pembangunan infrastruktur pasca banjir bandang melanda Aceh terus dikebut. Salah satunya adalah membangun jembatan Bailey. Jembatan Bailey sepanjang 39 meter ini telah rampung dibangun di Jalan Cotpoto, Desa Pantin, Nisam, Aceh Utara. Konstruksi jembatan menggunakan material berkualitas dari Yonzikon 13 dan Yonzikon 14 hingga menghasilkan struktur yang kokoh dan juga stabil dan aman digunakan, bahkan bisa menahan beban hingga 10 ton. Jembatan yang dibangun oleh personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam ZENI Angkatan Darat dan Kementerian PU ini menggantikan jembatan lama yang hilang diterjang banjir bandang. Bahkan jembatan ini dapat menghubungkan 3 desa di Kecamatan Nisam, Aceh Utara seperti Desa Paloh, Mampre, Desa Monasah Alue, dan Desa Semirah.
Dengan dibangun jembatan ini diharapkan dapat segera memulihkan perekonomian di Aceh Utara. Jembatan yang sudah ada sudah terkena musibah bencana banjir beberapa hari yang lalu, sehingga jembatan terputus telah bisa digunakan kembali oleh masyarakat kami pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya. Pemirsa, 4 pekerja pembangunan lapangan mini soccer di Sumedang, Jawa Barat tewas tertimbun longsor tebing Jumat siang. Longsor bukan disebabkan hujan deras saja, tapi pembangunan tembok penahan tanah ternyata juga tidak berizin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 jenazah terakhir korban longsor tebing proyek pondasi Cakar Ayam lapangan mini soccer di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat malam. 4 pekerja diketahui meninggal dunia bernama Ivan dan Ujang, warga Ranca Eke, Kabupaten Bandung, Ade Hilir, warga Cileunyi, Wetan, Bandung, serta Heri, warga Karasak, Garut. Sementara 2 korban selamat bernama Dian dan Ahmid, warga Cisempur, Jatinangor, dirawat di Rumah Sakit Unpad dan kondisinya sudah membaik. Bupati Sumedang, Doni Ahmad Munir menegaskan, longsor ini bukan semata akibat hujan, melainkan diduga kuat karena aktivitas pembangunan tembok penahan tanah yang tidak memiliki izin. Membangun TPT, tembok penahan tebing dan sekaligus buat fondasinya, ada kecelakaan kerja, di atasnya tanah longsor ke bawah menimpa yang sedang bekerja. Terkait kejadian ini, polisi masih memeriksa 9 saksi termasuk mandor dan pemilik proyek. Polisi menyatakan hal ini kecelakaan kerja dan bukan bencana alam. Akan melakukan penyelidikan apakah dalam musibah ini ada kelalaian kerja atau dan sebagainya. Kami akan tetap melakukan penyelidikan. Sebelumnya, 6 orang pekerja tertimbun material tanah saat sedang melakukan pengikisan bidang tanah tebing setinggi 6 meter. Akibat curah hujan yang tinggi, kondisi tanah menjadi labil dan tiba-tiba longsor menimpa para pekerja. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pemerintah ingin memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat terus dikerjakan. Salah satunya adalah mengaktifkan kembali sistem penyediaan air minum atau SPAM IKK Rantau yang sempat terdampak bencana. Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat memulihkan layanan air bersih bagi masyarakat Aceh Tamiang, Aceh. Salah satunya adalah penanganan pada sistem penyediaan air minum IKK Rantau yang menjadi infrastruktur vital penyediaan air minum bagi warga Kecamatan Rantau dan sekitarnya. Pasca bencana, Kementerian PU melakukan pembersihan akses menuju lokasi SPAM Rantau, pengecekan pompa intake, panel listrik, serta pompa dosing agar instalasi dapat kembali dioperasikan. Sudah bisa ngalir ke reservoir dan di situ kita proses. Kemudian kualitas airnya juga sudah sesuai dengan standar kita. Jadi secara umum sudah oke lah. Cuma masalahnya memang kan belum ada sambungan ke rumah. Jadi sementara masih kita langsir pakai mobil tangki air yang kita punya. Selain mengaktifkan kembali SPAM Rantau, Kementerian PU juga menyiapkan langkah lanjutan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur air minum. Termasuk perbaikan pembangunan intake, IPA, reservoir, serta peningkatan keandalan sistem distribusi.